Ya, welcome back to our podcast by National Hospital Surabaya di sesi episode atau edisi ngopi sore bareng dokter setelah kemarin jam syutingnya sudah benar sore-sore. Kembali lagi di pagi-pagi syutingnya untuk di-upload sore-sore seperti biasa di hari Rabu sore setiap minggunya. Nah, jangan lupa di episode sebelumnya kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Dokter Iwan yang membahas mengenai lebih dalam tentang laparoskopi dan berbagai hal yang keuntungannya dan bagaimana laparoskopi ini sangat-sangat membantu dokter-dokter bedah digestif terutama untuk melakukan operasi di ruang operasi yang lebih cepat, lebih efektif dan tentunya lebih aman bagi pasien. Nah, untuk hari ini setelah kita melanglang buana di mungkin sudah 4 episode, ini akhirnya kita kembali ke topik hangat yang banyak dibicarakan oleh masyarakat di luar sana. Yang hari ini sudah saya membawa teman gibah hari ini adalah dengan Dr. Silvi Haniwijaya, MKes atau Magister Kesehatan. Selamat sore dok. Jadi ini sore dok ceritanya dok. Oke, baiklah. Jadi jangan selamat pagi, selamat sore. Siap. Selamat Ya. sore Rere. Terima Iya. kasih sudah diundang Nah, sama teman-teman tim marketing yang suka gibah ini. ya, jadi untuk hari ini spesial. Jadi ini tempatnya mungkin sebelumnya nggak pernah ada di Oh, podcast iya. kita. Jadi kita berpindah lagi. Ini sudah ada dikelilingi oleh COVID, figur-figur COVID dan ini masuk gak ya? Ini rekan saya. Ini adalah Needle Hirus. Ya. Lambangnya N. Ini sudah siap untuk jadi foto corner kita berikutnya ya. Foto corner berikutnya, tapi jangan di-spoiler dulu dok. Jadi Oh, oke, nanti oke. kita akan bahas sampai ke arah sana. Jadi kita hari ini kita sudah akan membahas lebih dalam, lebih tajam Mas. terkait Mantap. dengan pervaksinan, dunia pervaksinan. Ya, jadi kan ini lagi hot item vaksin COVID-19. Banyak yang berusaha dapat, terus juga banyak banget di luar sana juga untuk penyuntikan. Jadi Ya. penyuntikan vaksin. Jadi di Surabaya juga ada beberapa titik. Nah, sebenarnya kita ini mungkin juga sudah umum tahu, tapi ini juga bagi yang belum tahu juga karena edukasi adalah sebenarnya vaksin ini cara kerjanya bagaimana sih dok? Kan kita sampai harus disuntik 2 kali. Meskipun ya di luar sana ada beberapa merek yang katanya suntiknya sekali aja cukup, tapi ini kita sampai disuntik 2 kali. Apa nggak bisa dok sekali suntik ini kita kebal? Jadi kalau kita ngomong immortal selamanya, jadi sudah kebal seterusnya gitu dok. Wah, Itu luar gimana? biasa. Kalau Rere mau minta immortal, kayaknya nggak bisa kalau lewat vaksin ini, Re. Iya. Jadi gimana sih dok? Maksudnya kenapa kok harus disuntik 2 kali? Apakah ada alasan tertentunya atau bagaimana? Atau mungkin supaya juga sering ke rumah sakit aja atau gimana? Oke. Jadi kalau ngomongin tentang COVID-19 atau ya kita fokus ke COVID-19 dulu ya. Iya. Jadi memang karena ini virus baru, penyakitnya baru juga dengan gejala-gejala yang sebenarnya mirip dengan flu tapi lebih memperparah untuk beberapa orang dengan berbagai kondisi khusus. Iya. Jadi mau tidak mau kan memang kita dan seluruh dunia menggerakkan bagaimana caranya supaya vaksinasi itu bisa cepat tersampaikan ke seluruh penduduk yang ada di dunia ini. Nah, pada dasarnya vaksinasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah vaksin yang isinya whole virus, yaitu virus utuh tapi kemudian dilemahkan atau diinaktivasi. Kemudian vaksin yang kedua itu isinya adalah vaksin yang berisi asam nukleat atau gen virus. Gen virusnya. Seperti RNA-nya atau DNA-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah vaksin yang berisi protein virusnya. Protein virusnya. Jadi salah satu komponen virusnya. Jadi kalau yang tadi kan ada yang whole virus, kalau ini salah satu komponennya aja. proteinnya. Nah, untuk yang sudah dilaksanakan, saya boleh sebut merek nggak ini? Ya yang sudah ada Yang aja sudah dok. ada aja ya. Yang sudah ada aja dok. Nanti kalau yang lain-lain Yang lainnya jangan ini nanti. ini semoga jari-jari netizen tidak gatal untuk memberikan komen ya. Yang Siap. sudah ada dulu aja dok berarti. Oke, yang kita sudah dapat di Indonesia adalah Sinovac dan AstraZeneca ya untuk 2 ini. Nah, untuk Sinovac itu adalah yang vaksin yang whole virus, tapi yang
sudah di inaktivasi. Hmm. Sedangkan untuk yang Astra itu adalah yang protein virus. Sorry, untuk Astra adalah yang adenovirus. Adenovirus. Oke. Nah, untuk dua-duanya kebetulan butuh booster alias harus 2 kali penyuntikan. Kenapa harus dibutuhkan 2 kali penyuntikan? Karena memang untuk vaksinasi atau suntikan pertama itu untuk supaya tubuh kita itu mengenali virus ini. Kemudian untuk yang vaksinasi kedua atau boosternya itu adalah sekaligus untuk mempercepat pembentukan antibodi yang ada. Jadi sebenarnya sistemnya sama aja ketika kita kalau kena COVID. Cuman bedanya kalau ini kan kita nggak pakai acara sakit. Nggak pakai acara sakit dulu. Nggak pakai acara masuk ngamar dulu, gitu kan. Betul. Itulah kenapa harus vaksin. Bukan untuk immortal ya, Rea. Ya, jadi vaksin pun itu tetap ada batasannya istilahnya. Iya, jadi betul. Bukan terus setelah disuntik tidak pakai masker. Yes, betul sekali. Bisa beria-ria, kumpul-kumpul. Oh iya, jangan dulu. Jadi tetap 3M. Kalau sekarang 3M atau ada lagi ya dok? Kalau nggak salah ada yang 5M. Ada yang 5M. 5M. Tapi ya minimal 3M lah. 3M lah. Ya. Pakai masker. Menghindari kumpul-kumpul. Cuci tangan gitu kan. Oke. Jadi istilahnya tetap menjaga kebersihan, pakai masker, jangan kumpul-kumpul dulu kalau bisa. Gitu. Betul sekali. Nah, vaksin ini tentunya kalau kita mungkin pengalaman menjalani vaksin mungkin ketika waktu kita masih muda atau masih kecil ya dok, itu pasti ada kalau dulu kan kita nggak tahu habis divaksin pasti panas, pasti ada nggak enak. Nah kalau sekarang kan kita mengenal namanya KIPI dok, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah ini pertanyaannya mungkin agak aneh tapi senormal apa sih dok KIPI setelah vaksinasi? Kan ada yang memang wah berarti vaksinnya ini berbahaya, ini vaksinnya ini ada sesuatunya. Tapi sebenarnya dalam proses imunisasi atau proses vaksinasi itu senormal apa sih dok untuk adanya kejadian ikutan ini? Pada dasarnya untuk semua KIPI ada yang disebut KIPI ringan, ada yang disebut KIPI berat, kayak seperti itu. Nah untuk KIPI ringan biasanya hanya misalnya kemeng di daerah suntikan, nyeri gitu ya kan. Kemudian agak demam-demam sedikit, atau mungkin agak mual, muntah, itu biasa, nggak ada masalah gitu kan. Nah kadang ada yang namanya KIPI berat. KIPI berat itu ada yang sampai demamnya sampai tinggi sampai 40 misalnya, dan setelah dikasih obat pun itu tetap tidak turun. Kemudian juga ada yang sampai ada shock anafilaktik atau ada reaksi alergi. Nah itu kita masukkan ke dalam KIPI berat. Nah kalau sudah KIPI berat seperti itu memang yang harus segera diberikan tindakan, harus segera ke UGD dan nanti akan dilaporkan ke pihak dinas kesehatan terkait supaya nanti bisa termonitor, vaksin ini ternyata bisa loh menimbulkan seperti ini sehingga bisa ada pencegahannya lagi. Betul, ya. betul. Loh, tapi berarti KIPI ini di dalam tidak hanya COVID maksudnya. Betul. Adalah, ini tidak hanya COVID ya. Kita ngomongin nggak hanya vaksinasi COVID loh ini. Jadi pokoknya semua vaksin pasti ada KIPI, tinggal ini adalah berat, ringan atau ringannya saja. Betul. Oke, jadi kan ini menjelaskan bahwa takutnya kan dulu kita ada yang kan mungkin ada yang komen di dulu saya vaksin cacar kayaknya nggak ada namanya KIPI, mungkin lupa. Jadi, ya mungkin bahkan masih kecil, nggak ingat. Jadi untuk KIPI ini tidak hanya terbatas di COVID, tetapi semua vaksinasi pasti ada KIPI, tinggal berat atau tidak seperti itu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal KIPI, KIPI ini kan pasti ada istilahnya hubungannya dengan mungkin ada kalau COVID-19 ini kan ada screeningnya ya dok di depan. Nah sebenarnya untuk screening itu yang biasanya dilakukan sebelum vaksinasi dok untuk mencegah KIPI yang sampai terlalu berat itu apa saja sih dok yang harus diperhatikan oleh pesertanya ini? Jadi memang sebelum disuntikan Anda pasti akan dites dan ditanya-tanyai dulu. Yang pertama adalah tes suhu normal, lolos. Kemudian tensi lolos juga. Kemudian walaupun Anda mungkin ada beberapa penyakit bawaan, misalnya entah itu hipertensi, entah itu diabetes, atau bahkan penyakit autoimun dan lain-lain, nanti akan kita tanyakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke pasien. Salah satunya adalah apakah saat itu sedang demam, apakah saat itu sedang batuk pilek, apakah pernah kena COVID,
apakah ada sakit autoimun, kemudian apakah ada kanker dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan standar yang ditanyakan ke semua orang yang akan divaksin COVID. Jadi tidak jangan merasa bahwa kok saya Heeh. ditanyanya banyak. Enggak, ternyata Iya, semuanya ditanyain semuanya pasti ya? ditanyain. Oke, oke. Jadi bersabarlah karena itu adalah salah satu proses Anda untuk bisa tervaksin. Dan Oke. itu juga salah satu cara supaya kita juga tahu nih, oh bahwa Anda ini, oh ternyata ada penyakit bawaan yang sebenarnya jangan dulu divaksin. Jadi harus misalnya konsul dulu ke dokter yang menangani. Jadi kita petugas vaksinasi di rumah sakit juga aman juga, Anda juga merasa aman. Jadi tenang aja. Jadi juga penting ketika sebelum vaksinasi selain menjaga kesehatan, lalu juga mungkin juga diharapkan kejujurannya ya dok ketika Betul, screening. ketika ditanya, ketika screening. Karena ditakutkan kalau misalnya ada yang miss di pendataan ini nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi. Ya. Yang mana kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak terdata, kita nggak bisa mencegah istilahnya. Betul, betul Rey. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin nasi di Indonesia dok. Kebetulan dokter ini berarti vaksinator ya dok? Oh iya, kebetulan saya juga vaksinator, iya. Sudah berapa banyak menyuntiknya sudah hafal iya gini. gitu ya. Jadi sudah otomatis. Sudah otomatis. Jadi nggak usah ini. Nah, pelatihan jadi vaksinator itu gimana sih dok? Maksudnya ada ujiannya mungkin kayak UNAS mungkin. UNAS vaksinator atau gimana gitu. Jadi memang ada pelatihan. Pelatihan itu kalau yang biasanya sebelum zaman pandemi ini kita ada pelatihan untuk internasional vaksin itu. Oke. Ya, biasanya ada di beberapa kota tertentu. Untuk yang terakhir kemarin itu ada di Semarang. Cuman untuk setelah pandemi ini kemudian karena kita butuh vaksinator yang cukup banyak dan itu tidak hanya dibatasi hanya dari kalangan dokter saja, tapi diharapkan juga dari para bidan dan perawat juga ikut andil supaya semua bisa segera tervaksin. Jadi dari Dinkes Surabaya itu sudah mempercepat pelatihan vaksinator. Dan itu juga ada di puskesmas, rumah sakit semuanya diberi pelatihan vaksinator oleh Dinkes Kota. Oke, jadi sekarang semua tenaga medis bisa ya dok untuk tenaga medis ya dok? Untuk tenaga medis yang bukan saya. Kalau saya nyuntik jadi cerita nanti. Nah, terus untuk misalnya terutama lansia ya dok, kan kalau lansia ini memang beda ya, karena beda, kan ada usia. Betul. Dan sebenarnya terutama untuk lansia itu apa sih dok sebelum vaksinasi ini yang kira-kira perlu dipreparkan karena mungkin ada penyakit seperti kayak hipertensi dan lain-lain. Boleh nggak? Nah ini aku yang baru kepikiran. Gimana? Kalau misalkan orang tua kita itu ya sudah lansia mau suntik, nah kebetulan dia punya hipertensi nih dok, terkontrol sih sebenarnya. Cuma apakah boleh dok? Jadi kan supaya tensinya mungkin kan ada batasan tensi kalau nggak salah 170 Pak, paling tinggi, sudah tidak boleh melebihi itu. Nah itu minum dok, minum obat hipertensi. Nah itu sebenarnya kan mungkin kalau kita bahasanya ngecit atau ngakali supaya tensinya rendah. Nah itu sebenarnya boleh atau tidak seperti itu dok? Oke, kalau memang punya hipertensi kemudian dia sudah diberi obat sebelumnya oleh dokter ya memang diharuskan harus minum secara rutin karena jadi tidak ada perubahan ya dok asupan obat. Iya, tidak ada masalah. Justru ketika Anda tidak minum obat secara rutin dan hanya minum ketika akan mau divaksin, itu percayalah tensi Anda tidak akan baik ketika mau divaksin. Karena biasanya teman-teman itu atau para bapak ibu kita itu dredeg, takut. Nah, kalau takut tensinya tinggi. Kalau tinggi padahal sebelumnya katanya sih sudah minum obat, itu tidak akan membantu. Makanya itu kita sarankan dan juga dokter spesialis pun pasti juga menyarankan bahwa minumlah obat yang teratur. Baik itu hipertensi, baik itu diabetes. Pokoknya istilahnya obatnya ini diminum secara rutin sesuai aturannya saja. Jangan cuma karena mau vaksin terus baru diminum. Mungkin kan dredeg dong. Aduh nanti kalau tensinya tinggi gak jadi divaksin kan yang mana-mana. Jadi sayang banget loh. Tetap obat-obatan, asupan obat-obatan tetap dikonsumsi secara rutin, gak perlu khawatir. Ya, tenang aja. Nah,
selain kita mungkin sudah tadi ada soal lansia, ada soal ini juga apa orang-orang secara umumnya. Nah, untuk vaksin sendiri dok, mungkin dari pengalamannya dokter, yang adakah maksudnya ciri-ciri orang tertentu yang mungkin KIPI-nya ini mungkin bisa jadi berat. Jadi maksudnya setelah divaksin berat dan lain-lain. Itu apakah ada, maksudnya kita bisa mengidentifikasi diri kita, oh aduh kalau aku divaksin nanti KIPI-nya berat nih bakalan, atau gimana dok? Enggak sih. Jadi yang namanya KIPI itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan apakah bisa langsung serta-merta muncul atau bagaimana. Walaupun memang dalam istilah PAPDI sendiri atau dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia itu bilang 28 hari atau paling cepat itu biasanya bisa sehari setelah divaksin itu bisa langsung keluar, atau malah kadang setelah divaksin mungkin nggak sampai lama ada yang langsung kerasa gitu kan. Tapi tidak serta-merta bisa digeneralisir gitu. Benar, saya ini biasanya kalau minum obat saya tiba-tiba ndredeg atau saya tiba-tiba nanti takutnya kalau divaksin saya juga seperti itu atau malah lebih parah. Enggak. Jadi memang case by case ya dok. Jadi tergantung case-nya saat itu. Nah, terus ini mungkin setelah sudah antri gitu ya, sudah vaksin, ye. Nah, terus apakah ada dok? Maksudnya kan vaksin kan kita nggak kelihatan ya dok. Jadi bapaknya masuk disuntik. Apakah ada dok cara untuk mengetahui vaksin ini ada efeknya? Kan katanya vaksin itu tidak bisa 100% katanya dok. Jadi pasti tidak 100% melindungi. Tapi ada nggak sih dok caranya kalau kita mau tahu vaksin aku ini sudah terlindungi oleh vaksin yang kuterima apa belum gitu sih dok? Kita bisa cek antibody nih namanya. Cek antibody itu namanya RBD test. Itu tinggal diambil darah aja, nanti bisa dites di laboratorium. Nah, biasanya kita ngambil untuk tes antibody ini paling cepat tuh 2 minggu setelah vaksinasi kedua. Oh, jadi setelah yang kedua ya, jadi setelah lengkap berarti. Betul. Ya? Jadi kalau ingin lebih tahu lebih detail ya paling cepat seperti itu 2 minggu. Dan itu nggak mahal kok untuk tes itu, dan semua orang bisa melakukannya, nggak sampai 200.000 juga kan. Jadi coba aja periksa, siapa tahu titer kita sudah terbentuk, antibodi kita sudah terbentuk. Tapi walaupun antibodi sudah terbentuk, belum tentu atau tidak menjadi jaminan bahwa Anda bisa tidak pakai masker dan lain-lain. Nah, itu dia, selalu tetap kita mengingatkan juga 3M dan terus mungkin menghindari untuk ini sih, kumpul-kumpul yang terutama yang kadang lupa sama teman, sama keluarga. Nah, tes antibodi RBD dok. Nah, ini jangan lupa di YouTube kita juga ada untuk penjelasannya RBD. Ini apakah RBD? Nah, tapi RBD ini sebenarnya apa sih dok? Mungkin sekilas aja, nanti kalau teman-teman di yang online atau yang dengar podcast ini mau tahu, bisa langsung ke YouTube National Hospital. Kita ada video edukasi animasinya dengan juga dibantu dengan Dr. Silvi waktu itu membuatnya adalah tentang bagaimana sih RBD melindungi. Tapi secara sekilas dok, bagaimana kita RBD ini, antibodi RBD ini bisa dipakai mendeteksi antibodi yang terbentuk setelah vaksin? Jadi di khusus virus COVID-19 ini dia punya yang namanya protein S atau protein spike namanya. Kalau kita lihat di gambar tuh ada paku-pakunya. Ya, ada duri-durinya itu biasanya. Nah, itu nanti ketika dia menginfeksi ke tubuh kita, ke sel tubuh kita, itu nanti otomatis ada yang terbentuk namanya protein RBD itu tadi, reseptor binding domain. Nah, ketika penyakit itu masuk, ketika virus itu masuk, kemudian tubuh kita mengenali, lalu membentuk antibodi dan sebagainya. Nah, otomatis antibodi yang terbentuk di tubuh kita itu antibodi RBD itu tadi. Jadi kenapa kok kita harus cek yang RBD tes antibodi itu? Karena itu adalah spesifik khusus untuk COVID-19. Gitu. Jadi tes RBD ini sudah sangat-sangat spesifik untuk mendeteksi terbentuknya antibodi yang bisa membantu mencegah istilahnya, mencegah COVID-19 di tubuh kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah beruntung mendapatkan vaksin atau waktu nganter orang tua, oma opa, nah itu terus dapat vaksin,
bisa kalau mau tahu sudah terbentuk gak sih antibodi yang membantu untuk supaya mungkin bukan untuk kebal tapi supaya mungkin ketika ada paparan tidak terlalu sakit atau Ya. mencegah kita untuk terlalu parah Betul, istilahnya. jadi setidaknya tahu lah, oh ya kita ada dalam taraf aman nih. Gitu. Jadi itu juga berkaitan dengan ini ya dok mungkin pentingnya kenapa vaksinasi ini digencarkan ya dok. Ya. Jadi satu dok, saya mau tanya istilah sebenarnya yang kita meluruskan kata-kata herd immunity. Nah kan banyak yang bilang, herd immunity ini kalau dulu waktu belum ada vaksin kan kalau bisa kasarannya yang banyak yang sakit. Nah, yang banyak yang sakit, yang banyak yang sembuh, nanti kita herd immunity. Mungkin itu beberapa negara di luar sana juga menjalankan. Nah, sebenarnya herd immunity ini apa dan apakah betul hanya dari sakit aja atau dari vaksinasi ini bisa, dok? Jadi yang namanya herd immunity itu kan memang kekebalan yang didapatkan dari komunitas atau kelompok yang banyak gitu kan. Alangkah baiknya kalau herd immunity ini kita dapatkan dari vaksinasi. Jadi tanpa ada sakit, tanpa ada yang dikorbankan, kan kasarannya seperti itu. Jadi makanya ketika Anda sudah mendapatkan untuk jatah vaksinasi, kemudian atau keluarga Anda sudah mendapatkan untuk jatah vaksinasi, monggo silahkan vaksin saja. Karena nanti kalau Anda melewatkan itu otomatis keluarga kita juga nggak bisa terlindungi. Jadi fungsi herd immunity ini adalah melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Itu supaya bisa terlindungi dengan adanya orang-orang yang sudah tervaksin ini tadi. Jadi istilahnya bukan kita yang menularkan ke mereka. Bukan kita yang menularkan mereka. Oke. Jadi kita secara nggak langsung juga melindungi keluarga kita yang sulit. Katakanlah oma opa kita ada yang sudah tua sekali, punya sakit macam-macam dan memang dari dokternya tidak bisa untuk divaksin. Tidak menganjurkan untuk divaksin. Betul. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebagai yang muda, sebagai yang lebih kuat sudah tervaksin, kita otomatis juga bisa melindungi keluarga kita yang lemah ini. Oke. Jadi ini juga meluruskan bahwa herd immunity itu ternyata bukan cuma karena pokoknya yang sakit banyak nanti bisa terbentuk herd immunity, tapi dengan cara yang lebih aman yaitu vaksinasi ini itu bisa juga terbentuk herd immunity atau kalau bahasa Indonesianya kemarin translasinya adalah kekebalan kawanan atau kekebalan komunitas. Nah, dengan adanya kekebalan komunitas ini kita bisa melindungi teman-teman sesama kita yang mungkin rentan terhadap virus dan mungkin juga belum mendapatkan vaksinasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dok. Cuma pertanyaannya ini was-was ini. Gimana nih? Bisi-bisi aja. Nah, ini vaksin untuk yang 18 sampai 59 tahun. Ini saya agak dikerjain sama produser saya ini. Ini nanyain ini mohon netizen tidak terlalu barbar dulu ya. Jadi kita ganti pertanyaannya sedikit. Kenapa kok lansia dulu dok yang ditargetkan dok? Nah ini aman nih supaya nggak terlalu serem ini nanti kena netizen ini. Kenapa kok lansia dulu dok? Kan banyak yang ngomong loh kan harusnya usia produktif yang keluar kerja dan lain-lain. Kenapa justru pemerintah ini setelah nakes adalah ternyata lansia? Gitu. Oke, jadi setelah nakes, kemudian kan lansia. Kalau nakes kan jelas ya karena mereka kerja di rumah sakit, menjaga di front line istilahnya. Yes. Betul. Nah, kedua itu adalah lansia dan petugas pelayanan publik atau ASN, TNI, Polri, guru-guru. Kalau pelayanan publik mungkin karena jelas ketemu orang-orang banyak. Kenapa lansia? Lansia ini adalah kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan dalam arti kata adalah kelompok yang banyak terkena sakit atau malah gampang terkena sakit. Oleh karena itu maka kita harus lindungi dulu. Kita harus lindungi dulu. Sedangkan anak-anak muda ini kan lebih kuat. Diharapkan mereka tetap akan divaksin. Cuman bisa untuk sekarang ini karena vaksin pun juga agak sulit ya, Rea. Ya betul. Apalagi saat ini ada embargo di beberapa negara dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya kita benar-benar harus kejar lansia dulu. Jadi istilahnya supaya lansianya ini nggak banyak yang sakit terus mungkin mengisi bed ya dok? Jadi sebenarnya kalau kita bilang vaksin 18-59 tahun ini belum, sebenarnya enggak ya dok? Jadi cuma memang ada ketentuannya. Ya karena untuk lansia ini kan sepertinya dari pemerintah juga masih menggalakkan terus ya, karena targetnya juga masih belum tercapai. Di koran juga pagi ini itu masih ada sekitar berapa 70 juta atau berapa kalau saya nggak salah lihat itu masih belum tervaksin. Nah, maka dari itu digalakkan nih ayo mungkin sulit
jalan Karena itu tadi atau mungkin juga ya mungkin mobilitasnya juga kurang nggak atau percaya apa. mungkin karena orang lain yang ngasih tahu kan, ayo Betul. vaksin ya, tapi aduh nggak percaya. Tapi Nah, ini diharapkan dengan teman-teman yang masih muda ini bisa membantu lah. Tuh. jadi kalau yang di sana bertanya kapan nih vaksin gelombang selanjutnya yang untuk anak muda yang 18-59 tahun? Sekarang sudah ada, cuma memang ketentuannya bukan semuanya bisa langsung dapat vaksin, tetapi adalah dengan mengajak oma opa kita, eyang-eyang atau nenek kakek yang belum mendapatkan vaksin bisa untuk mendapatkan vaksin. Nah, jadi kalau kita bilang untuk, nah ini juga sebenarnya kan kalau kemarin itu ada beberapa jenis program ya dok. Nah, memang untuk mungkin meng-highlight tadi sedikit berarti memang untuk vaksin ini sedang istilahnya shortage atau memang sulit untuk mendapatkannya secara internasional ya dok, bukan secara Indonesia. Oke, karena memang ternyata di beberapa negara yang memproduksi vaksin itu juga banyak yang sedang terjadi lonjakan kasus. Nah, oke, ini nanti tak sambung lagi dok. Ini perlu di highlight nih, karena even negara yang memproduksi vaksin saja itu masih bisa terjadi lonjakan kasus gitu kan, apalagi kita Indonesia yang nggak bisa bisa vaksin, tapi kan belum secara mandiri nih. Masih dalam proses penelitian, betul. Nah, ya kami mohon sih, tolonglah teman-teman juga bantu jaga protokol kesehatan, tetap jangan pernah kendor. Jadi ini yang unik ya dok, mungkin fenomena ini nggak selalu terjadi bahwa ini negara yang buat vaksin loh, ini yang buat vaksin justru terjadi lonjakan. Nah, apakah kok bisa sih dok sebenarnya? Mungkin ya kita juga nggak bisa mengeneralisir, kita nggak tahu. Kita nggak di negara itu. Betul. Cuma kalau secara umumnya logikanya harusnya mereka kan tenang-tenang aja tuh. Ya, kan sudah punya vaksin, mereka yang buat, nggak perlu kekurangan dan lain sebagainya. Tapi buktinya tuh mereka menahan supaya vaksin mereka tidak keluar supaya untuk bisa negara mereka sendiri gitu kan. Ternyata semuanya butuh vaksin gitu loh. Nah, ya kita nggak tahu apakah mereka juga mungkin merasa sudah enak atau gimana, kita nggak tahu ya, merasa aman ya, kita juga nggak tahu, ataukah mungkin memang terjadi ada virus mutasi baru. Itu kalau mutasi itu, nah mungkin sebelum ke mutasi dok, aku mau meng-highlight juga tentang ini sih, masalah rasa amanan. Itu membuktikan bahwa sudah divaksin, sudah banyak divaksin, negaranya produsen tidak membuat aman dari COVID 100%. Yes, karena vaksin itu tadi yang tadi Rere sebutkan tidak bisa membuat Anda hidup selamanya, tidak bisa membuat Anda kebal. Apalagi gitu kan. menjadi titan, apalagi tidak menjadi mungkin mutan itu ya. titan gitu kan. Nah, itu hanya itu dari film sebelah. Jadi kalau itu mau lihat. Jadi, nah itu juga membantu kita mereminder kita bahwa 3M minimal 3M ini penting dilakukan terus-menerus meskipun sudah dapat vaksin. Bahwa lonjakan bisa terjadi terus. Ya. Betul nih. Jadi pasti akan bertanya, kenapa sih lah kalau kayak gitu ngapain divaksin gitu kan. Nah, jadi sebenarnya vaksin ini tidak membuat Anda serta-merta kebal, tapi membuat Anda setidaknya ketika Anda kena, katakanlah, itu tidak membuat Anda itu reaksinya sampai parah. Gitu. Jadi recovery-nya bisa lebih cepat dan lain-lain gitu loh. Jadi ya sangat membantu sekali lah. Oke. Nah, ini sudah banyak banget ya dok yang kita bahas. Nah, kalau kita bisa bilang vaksin ini berarti ya itu bukan satu-satunya jalan. Betul. Tapi ini yang membantu untuk saat ini. Nah, mungkin juga kalau boleh cerita, bisa nggak sih dok? Kenapa vaksin ini mungkin kalau Indonesia kan juga ada beberapa kandidat ya dok, untuk beberapa kandidat vaksin. Nah, sulit gak sih dok sebenarnya dok? Secara mungkin ya nggak apa-apa, maksudnya kan mungkin dokter Silvi ini ya bukan yang buat vaksin, ya, kalau yang buat vaksin bukan saya, bukan itu. Cuma sulit gak sih dok buat vaksin ini dok? Kan ada bertanya-tanya, buat vaksin kan kok lama sekali. Ya. Ada beberapa step-step memang gitu loh, dan itu memang semuanya harus berdasarkan etik tertentu. Oke, ada guide-nya tertentu, dan itu juga harus dilegalkan, penelitian lewat komite etik dan lain sebagainya gitu kan. Dan vaksin yang dibuat sendiri itu kan ada beberapa jenis yang tadi yang di depan tadi saya jelaskan. Nah, beberapa peneliti kan juga ada
pertimbangan sendiri. Oh, kenapa saya membuat yang seperti ini, kenapa saya membuat yang seperti itu, dan termasuk beberapa kriteria yang ada di Indonesia yang sedang lagi mau dibuat nih, Ya, lagi gitu dibuat. kan. Nah, ya memang bersabarlah, memang butuh proses, tapi saya yakin Indonesia mampu lah. Saya yakin Indonesia nanti bisa. Bande bisa kita yang Kita bisa ekspor nih ya. vaksin ini. Jadi jangan patah semangat, kita dukung terus program pemerintah untuk saat ini. Oke, ya jadi untuk saat ini kita bersama-sama ya dok, nggak cuma pemerintah atau sebagian pihak, Ya, tetapi kita bersama-sama harus berusaha yang sudah mendapatkan jadwal vaksin segera divaksin. betul. Yang belum mendapatkan vaksin jangan lupa terus Jangan berkecil hati. jangan lupa menjaga terus kesehatan. Untuk semuanya jangan lupa 3M tetap dilaksanakan supaya Indonesia segera pulih dari COVID-19. Amin. Nah, itu kalau ini diteruskan sesinya sampai besok belum selesai. Nah, Dokter Silvi ini juga masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Aduh, dari pengertian sekali loh ya. Iya, jadi kalau saya perpanjang terus nanti nggak selesai-selesai. Nah, bagi para netizen yang penasaran ya mohon bersabar, semua ada waktunya. Jadi kita nggak bisa bilang oh besok datang gini. Nah, ini semua juga kita mengusahakan yang terbaik supaya Indonesia segera pulih. Nah, terima kasih banyak untuk Dokter Silvi yang sudah menemani Gibah hari ini. Nah, semoga yang kali ini, yang ini kan bahasnya vaksin ya dok. Semoga nggak kena report ya. Ini pembahasannya sensitif. Nanti ada yang di report nanti ya, mohon maaf ya kalau ada yang mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, ya. Jadi untuk sekian untuk hari ini, jangan lupa podcast kita akan rutin di setiap hari Rabu. Di Rabu sore akan diupload. Untuk episode sebelumnya sekali lagi mengingatkan bisa diakses di Spotify, Anchor maupun YouTube. Kita membahas tentang kemarin itu dengan Dokter Iwan ada tentang laparoskopi dan benefitnya menjalani laparoskopi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jangan kendor dulu 3M-nya. Semoga Indonesia segera pulih dari COVID-19. Ya, Dok, bisa kasih bye-bye. Dadah. Bye, thank you.